Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke wilayah Bali Selatan. Tujuan kami akan melihat situasi terbaru dari objek wisata kawasan Uluwatu. Kawasan Uluwatu saat ini sedang berbenah melaksanakan proyek pembangunan seawall dan pengamanan pantai serta penanggulangan bencana alam penanganan tebing retak di Pura Uluwatu. Dan kami sampai di pintu masuk kawasan Pura Uluwatu. Jangan lupa bayar parkir. Di periode bulan Maret-April, kawasan objek wisata ini cukup sepi karena berada di waktu low season. Selain itu, cuaca ekstrim hujan badai dan angin kencang cukup berpengaruh bagi pariwisata di Bali. Parker dulu ya. Dari tempat parkir terlihat lokasi proyek berada di sebelahnya yang dibatasi pembatas. Sebelumnya kami jalan-jalan dulu menuju lokasi Pura Uluwatu sambil melihat situasi proyek dari atas. Wisatawan wajib hati-hati melindungi barang bawaan saat berkunjung karena sering dirampas monyet dan biasanya harus ditukar makanan dulu agar barang kembali. Diharapkan juga memarkir kendaraan di area parkir luar karena cukup berisiko dirusak monyet bila masuk ke dalam. Oh my god. Lanjut sembahyang dulu. Persembahyangan dilanjutkan ke bagian utama Pura Luhur Uluwatu. Dari pura utama ini yang berada di atas tebing, terlihat jalan inspeksi yang dibangun sebagai jalur utama mobilisasi material yang dibutuhkan, khususnya untuk pembangunan revetment. Jalan inspeksi dibuat melingkar dimulai dari sebelah utara area parkir Pura Luhur Uluwatu dan melingkar di sepanjang pinggiran tebing. Dan ini di bagian sisi sebelah selatan. Di tahap pertama difokuskan melingkari ujung tebing di bawah lokasi Pura Luhur Uluwatu. Kedepannya direncanakan dilanjutkan lagi sampai ke tebing sebelah selatan. Pura Uluwatu dikenal sebagai salah satu tempat ikonis di Bali yang memadukan keindahan alam, budaya, dan spiritual. Pura yang berdiri megah di tebing karang menjulang di pesisir selatan Bali memang sudah lama menjadi simbol spiritual dan budaya yang sangat dihormati. Kokohnya tebing Pura Uluwatu sedikit bermasalah dengan adanya retakan yang semakin meluas karena adanya bencana alam yaitu gempa yang terjadi di tahun 90-an. Dan kondisi ini membuat pemerintah Bali melakukan antisipasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Terlihat di atas jalan inspeksi sedang dilakukan penataan saluran air, yang dari atas akan dialirkan ke bawah melalui tanggul beton. Di sebelah utara yang berdekatan dengan patung tokoh suci Danghyang Nirarta, saat ini juga digunakan sebagai tempat loading tetrapod, yang akan diangkut dengan truk menuju pantai di lokasi proyek. Dari parkiran kendaraan, kami akan menuju ke arah tepi pantai untuk melihat proyek jalan inspeksi yang sedang dalam pengerjaan. Dan kami melewati kawasan yang menjadi areal terbatas. Bukan untuk umum ya. Inilah suasana di sekitar area proyek. Di sini ada barak pekerja dan juga kantor lapangan. Untuk akses jalan menuju ke arah laut dilakukan penggerusan bukit kapur. Panjang jalan ini menuju ke tepi pantai sekitar 600 meter, dengan lebar jalan 6 meter yang memungkinkan kendaraan proyek bisa berpapasan. Di sisi kiri dan kanan jalan sudah dipasang saluran air yang kedepannya jalan akan diperhalus dan diaspal.
Sepanjang jalan di tepi laut sudah mulai dipasang pengaman untuk kenyamanan kendaraan ke depannya. Proyek pemerintah ini direncanakan mencakup 4 item pengerjaan, yaitu akses jalan menuju pantai, revetment, penanganan tebing di bawah Pura Luhur Uluwatu, dan juga renovasi Pura Beji, dengan target rampung di tahun 2025. Terlihat aktivitas pekerja yang sedang memasang pengaman di sepanjang jalan. Dan ini batu-batu yang sudah tersusun rapi sebagai revetment yang berfungsi sebagai penahan gelombang. Selain itu, di pinggir tebing juga dipasang kawat bronjong untuk mencegah longsor pada tebing dan pergeseran tanah akibat deburan air laut yang sangat kuat. Wow, ada batu karang unik di pinggir lautnya. Saat ini keretakan tebing di bawah Pura Luhur Uluwatu sudah diantisipasi dengan melakukan injeksi beton dan sekaligus penambalan dinding tebing dengan lapisan beton. Material beton akan memberikan kekuatan lebih pada struktur tebing untuk menjamin keamanan bagi bangunan pura yang ada di ujung tebing. Saat ini proyek terkonsentrasi pada pemasangan tetrapod di Tanjung Tebing atau ujung tebing Uluwatu. Terlihat aktivitas kren yang bekerja mengangkut tetrapod dari truk untuk dipindahkan dan disusun di pesisir Tanjung. Kondisi Tanjung yang berbatasan langsung dengan laut lepas dengan hantaman arus gelombang laut yang kuat diawali dengan pemasangan tetrapod untuk meredam arus dan selanjutnya akan dipasang revetment. Ngegojek ke ujung dulu ya. Kami akan melihat aktivitas pekerjaan yang dilakukan di sisi ujung tebing. Dan tampak di pinggir jalan material untuk pemasangan saluran air. Di ujung tebing ini tampak ada beberapa alat berat yang sedang bekerja. Dan ini terlihat tumpukan tetrapod dari beton yang digunakan sebagai peredam air laut di pinggir jalan inspeksi. Saat ini ada beberapa pekerja proyek yang sedang melakukan pemasangan dinding beton yang membentuk sudut L sebagai dinding penahan. Pengerjaan jalan inspeksi sementara baru sampai di bawah tebing ini dan kemungkinan akan berlanjut. Dan posisi kami tepat berada di bawah tebing Pura Luhur Uluwatu yang mempunyai ketinggian sekitar 30 meter. Di bawah tebing tetrapod diletakkan di atas lapisan batu lindung yang nantinya akan disusun dengan teknik tertentu. Pemasangan tetrapod dalam penyusunannya harus terkoneksi satu sama lain. Posisi silinder dari tetrapod satu sama lain harus saling terkunci. Pemasangan posisi tetrapod ini akan terus berulang, tidak boleh saling bertabrakan, karena akan menimbulkan rongga besar yang membuat penyusunannya tidak rapat. Untuk mempermudah pemasangan, tetrapod diberi penomoran, yang berawal dari tetrapod paling hilir dan menjadi sisi luar berbatasan dengan laut. Mendadak hujan turun. Cuaca cukup ekstrim yang melanda Bali saat ini membuat cuaca berubah dalam waktu yang sangat cepat. Udah cerah lagi nih. Proyek pembangunan demi keamanan Pura Luhur Uluwatu diharapkan membawa keseimbangan tanpa mengganggu ekosistem di sekitar tebing. Karena terumbu karang yang ada di sekitar tebing Uluwatu menjadi habitat bagi penyu, dugong, dan berbagai spesies lainnya. Selain itu, kesakralan Pura Luhur Uluwatu yang kental dengan spiritual dan budaya Bali harus tetap terjaga. Begitu juga dengan kelestarian, keasrian, dan keindahan alam dengan laut lepas, tebing tinggi di saat matahari tenggelam menjadi ciri khas tersendiri yang menjadi magnet kunjungan wisatawan ke kawasan Pura Uluwatu. Okay. Karena hari sudah semakin sore, kami lanjut kembali menuju ke arah parkiran. Bagi yang suka menonton video ini, jangan lupa tolong dibantu ya.
Aktivitas proyek masih berlangsung hingga malam hari, tampak alat berat yang masih bekerja sore ini. Dan akhirnya kami keluar dari kawasan proyek menuju pintu keluar. Dari kawasan Pura Uluwatu, kami lanjut akan jalan-jalan melihat salah satu pantai yang juga sering menjadi spot wisata. Dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari objek wisata Pura Uluwatu. Yuk ke Pantai Suluban. Di jalan menuju pantai banyak melewati villa-villa ataupun kafe, dan juga didominasi oleh aktivitas wisatawan asing di sepanjang jalan. Pantai Suluban juga dikenal dengan nama Blue Point Beach oleh wisatawan. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pantai eksotis di Uluwatu, Bali, dengan ciri khas tebing yang curam dan juga dapat diakses melalui tangga dan celah batu karang. Pantai Suluban dengan lokasi tersembunyi sering dikunjungi wisatawan mancanegara. Kali ini termasuk low season, suasana jalan di sekitar pantai cukup sepi. Bayar parkir dulu ya. Untuk mencapai kawasan pantai yang berada di bawah tebing, pengunjung wajib berjalan kaki sejauh sekitar 50 meter melalui tangga yang sempit. Di sepanjang jalan sambil menuruni tangga, di kiri kanan terdapat kafe atau tempat makan dengan view ke arah laut. Selain itu juga banyak pedagang lokal yang menjual berbagai macam souvenir khas Bali. Kurang lebih sekitar 10 menit berjalan menuruni tangga, akan sampai di tangga yang cukup curam dan dekat dengan pantai. Pantai Suluban terkenal dengan curug-curug tebing karang yang menyerupai goa. Orang Bali menyebutnya dengan mesulub, hingga tempat ini dikenal dengan nama Pantai Suluban. Wow. Ombak laut hari ini cukup besar yang tidak memungkinkan untuk turun ke pantai. Kami lanjut menaiki tangga menuju ke salah satu tempat makan yang lokasinya paling ujung di atas tebing dekat dengan laut. Tempat ini cukup disukai wisatawan asing yang ingin bersantai menikmati suasana yang berada di atas laut. Sore ini pengunjung lumayan ramai yang didominasi wisatawan asing. Tempat juga lumayan luas tersedia bagi pengunjung yang ingin berjemur. Di sini bisa bersantai menikmati makanan dan minuman sambil melihat view laut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. The Life Enjoyer. Mantap! Di sini juga tersedia area pool bagi pengunjung yang ingin berjemur dan berenang, dengan hanya membayar Rp100.000 per orang. Tempat ini menjadi salah satu alternatif sebagai tempat nongkrong pinggir laut yang ada di Pantai Suluban. Setelah bersantai sejenak, kami lanjut balik ke parkiran. Semakin sore, semakin banyak wisatawan asing yang datang ke Pantai Suluban. Yuk pulang dulu ya guys. Segitu dulu video perjalanan kami kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.